Hai, aku Lisa dan berikut beberapa kesalahan aku ketika lulus jalur SNBP. Sebelumnya, aku mau ucapin selamat untuk teman-teman yang udah berhasil lulus jalur ini, dan untuk teman-teman yang belum dapatkan kata selamat, tetap semangat, semoga dipermudah prosesnya. Oke, kesalahan pertama dan yang paling utama, aku nggak curi start untuk nyiapin masa perkuliahan. Karena terlalu percaya dengan kata, nikmatin dulu masa santainya sebelum masuk perkuliahan nanti. Padahal seharusnya, kata yang perlu ditekankan adalah manfaatin yuk masa santainya sebelum masuk perkuliahan nanti. Karena di masa kuliah membutuhkan effort yang lebih dan tentunya harus dipersiapkan dengan baik. Apalagi punya spare waktu dari pengumuman kelulusan SNBP sampai dengan hari pertama masuk kuliah itu kurang lebih 5 bulan kan, dari Maret sampai Agustus. Nah, kalau aku bisa memutar waktu, aku bakal alokasiin waktu untuk serius upgrade skill English. Ini penting karena berbagai mata kuliah sering pakai bahan bacaan berbahasa Inggris. Dan kalau di Universitas Indonesia, khususnya pada semester 1, ada yang namanya mata kuliah bahasa Inggris. Nah, di matkul tersebut, kita nggak kelas nih teman-teman, tapi langsung dites sejauh mana kemampuan bahasa Inggris kita, dan hasil skornya bakal dikonversi sebagai nilai dalam matkul tersebut. Selain itu, aku bakal inisiatif untuk nanya-nanya cutting ke jurusan atau at least sefakultas gitu untuk tahu matkul-matkul apa yang bakal kita pelajari, bahan bacaannya gimana, dan mungkin bisa minta tolong untuk share bahan bacaan utama yang digunakan saat semester 1 gitu, karena ini bakal kita hadapi dalam jangka waktu terdekat. Dengan demikian, kita bisa sekaligus maintenance habit membaca kita, jadi kita terbiasa untuk membaca berlembar-lembar buku. Nah, ini saran atau ya opsi lain gitu kalau misalnya malu memulai interaksi secara personal. Alternatifnya bisa search di YouTube atau di TikTok terkait jurusan kamu, dan mungkin ada yang pernah bikin konten daily life-nya terkait hal tersebut, dan kamu bisa tanya di kolom komentar. Kalau nggak ada gimana? Mau nggak mau pakai cara yang pertama tadi, atau search di Google, atau langsung bisa tanya AI. Memang hal-hal seperti mata kuliah, IRS, SKS, dan lain-lain bakal dikasih juga pas masa orientasi. Dan bahan bacaannya pun itu bakal dikasih tahu di hari pertama kita kuliah. Tapi dengan free time yang ada, daripada diamburin kemudian dimanfaatin ya kan. Nah, kesalahan kedua yang sering banget disepelein, yaitu nggak set goals dengan baik. Padahal ini sangat penting supaya kita tahu apa yang akan kita kerjakan dan prioritaskan di masa kuliah. Karena jujur, di masa perkuliahan penuh dengan segudang aktivitas beserta perasaan FOMO kalau kita nggak ikutan gitu. Jadi penting untuk kita tahu kita mau ke arah mana yang tentunya linear dengan main goals kita nanti, supaya kita juga nggak terombang-ambing dan nggak sekedar sibuk tapi bisa produktif. Ketiga, ini aku lihat dari penyesalan teman-teman aku yang lulus juga jalur SNBP atau jalur prestasi lainnya, yaitu nggak nyari beasiswa. Padahal beasiswa dari pelarian masa SMA ke masa kuliah itu benar-benar beneficial banget dan sangat berpotensi lulus kalau diseriusin. Apalagi beasiswa sekelas pemerintah dominannya ke periode ini, kayak KIPKA, beasiswa Pendidikan Indonesia, dan beasiswa unggulan. Saat itu banyak juga beasiswa dari pihak swasta yang kalau nggak diputin bakal nyesel banget. Karena kalau lolos bisa meng-cover sebagian besar kebutuhan kita di masa perkuliahan. Ini based on my experience juga sebagai awardee dari beasiswa pemerintah, khususnya beasiswa Pendidikan Indonesia. Dengan demikian, kita bisa fokus menjalankan peran kita sebagai mahasiswa dan tidak dibayang-bayangkan dan dibebani perasaan sebagai beban keluarga. Oke, sedikit catatan karena sekarang udah masuk perkuliahan offline, jadi perlu dicari juga tempat tinggal di lokasi studi. Kalau misalnya rumahnya jauh dari lokasi tersebut. Karena pasti kalau misalnya nyari di deket-deket waktu masuk kampus, itu akan capek nyari karena sudah banyak yang full, terutama di tempat-tempat yang strategis. Sekian, kalau ada yang kurang bisa bantu drop di komen. Kita sama-sama berbagi supaya tidak ada yang mengulangi kesalahan yang sama. Semoga bermanfaat. See you!